ku selami. Betapa kudus pengorbananmu telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahanmu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karuniamu, mengangkatku jadi milikmu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu,
pengorbananmu telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, berkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Lagu alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Oke, baik. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari bersukacita sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, amin. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita mau percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Mari sebab itu kita siapkan hati kita mau angkat pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Oleh sebab itu, sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami ucapkan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, semua
mau berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari dengan segenap hatimu mulai katakan, saat ku bekerja saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. mari angkat hatimu saudara. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Saat ku puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan, Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kami mau angkat hati kami Tuhan. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Biar mau angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan kami adalah di dalam hati kami Bapa. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari lagi dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Ku angkat ini hati kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu, Ku menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. mari jemaat Tuhan, saya jemaat
untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan.
Selamanya Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun badai ada dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak bersuka cita, kami mau menari bagi nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan boleh lihat samping kiri, katakan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara tahu lagu ini. Kita mau menyanyikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita lambaikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puja Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pencobaan ini daripada Tuhan, yakinlah ketika kita bersyukur kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Jangan pernah berhenti bersyukur dalam kehidupan kita. Apapun musim kehidupanmu, tetap naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Soraklah haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi tempat ini, amin. Lebih lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, come on. Pujilah Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satukan hatimu, katakan,
satu suara menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak untuk percaya dan meminta untuk selamanya. Come on. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat sungguh nama-Mu yang kuat Tuhan. Satu saja nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan percaya yang lebih. Sama-sama katakan Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk percaya dan meminta untuk selamanya. Semua Tuhan yang selamanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau undang Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Biarlah hati kita dapat menjadi ladang yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Yes, Jesus. Mari undang Roh Kudus-Mu hadir. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus.
Yesus, aku rindu tempat minyak yang baru merapiku, penuhiku Tuhan, mengalir petuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu bersekutu denganmu saat ini Tuhan. Saat itu kami mau siapkan hati kami. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Dengan lebih sungguh sama-sama katakan. Bersekutu padamu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami rindu Tuhan, Kau hadir. Saat ini bersama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
firman-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang kami puja dan selalu kami tinggikan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu semata-mata Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah kami akan menjamah setiap hati kami, memateraikan firman itu. Sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami menjadi pelaku firman. Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Dan kami akan menjadi terang-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Iya. Shalom. Ya, pagi hari ini saya bersuka cita karena kita semua ada di tempat ini dan sudah memasuki bulan Desember, bulan di mana berat badan kita akan naik. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena baru minggu pertama sudah ada undangan untuk makan-makan. Ya, jangan lupa nanti siang ada makan-makan di rumah Bapak. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai hidup di hadapan. Yang nomor 3. Oke. Nah, ada hal yang menarik yang kita akan bahas bersama-sama pagi hari ini. Sebelum itu, saya mau ada pengumuman satu lagi yang penting buat kita. Jangan lupa nanti sore kita ada ibadah Natal juga di Pakato. Nah, saya sangat mendorong kita semua untuk sama-sama kita datang memeriahkan undangan Natal kita yang ada di Pakato. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, saya tahu sebagian besar di sini kita punya cabang di Pakato dan kita yakin dan percaya bahwa kita saling mendukung pelayanan. Karena Pakato juga adalah cabang dari kita. Ibadahnya akan dilaksanakan pukul 5 dan saya harap kita semua dapat berhadir di tempat ini. Walaupun di sana ada Natalan, di tempat ini kita juga akan tetap melaksanakan ibadah raya yang kedua. Nah, seperti itu. Yang sudah mengerti katakan amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana harusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Kita buka sama-sama Imamat 26. Imamat 26. Ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Imamat yang ke-26 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin.
kita melakukan ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, kenapa saya bilang dengan kunci? Namanya kunci ya, pasti lebih kecil daripada pintunya ya. Kalau kunci lebih besar daripada pintunya, itu bukan kunci lagi. Itu. Nah, kalau kita belajar dari teks yang kita baca, maka sebenarnya apa yang Tuhan firmankan di ayat yang pertama, di Imamat 26 ayat yang pertama dan yang kedua, ya sebenarnya kita sudah sering dengar itu. Betul? Dan kita sering mendengar itu saat kita berbicara mengenai 10 perintah Tuhan. Betul? Tidak asing terdengarannya pada saat kita membaca ayat 1 sampai kedua dikatakan di sana, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Di ayat yang pertama dan kedua seolah-olah adalah rangkuman dari 10 perintah Allah, tetapi hanya perintah yang pertama dan yang sampai dengan yang keempat. Betul? Yang pertama, jangan ada Allah padamu Allah lain. Jangan membuat patung. Yang ketiga, kuduskan. Jangan menyebut Tuhan Allahmu, lalu kuduskan dan sucikanlah hari Sabat. Nah, terangkum di dalam 2 ayat tersebut. Kita coba dulu lihat sedikit di Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 21. Kita buka sama-sama. Keluaran 20 ayat pertama. Kita buka bersama-sama. Keluaran 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Coba perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Sebelum ada perintah, 10 perintah itu, Tuhan awali dengan kata-kata ini. Menarik sekali. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Yang pertama dia perkenalkan dirinya adalah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kalau kita mau jujur, di ayat yang pertama Tuhan tidak sembarangan menempatkan ini di ayat pertama. Seolah-olah sebelum dia memberikan perintah, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang membebaskan umatnya. Nah, bukti eksistensi Tuhan akan selalu dikenali melalui karya dan perbuatannya. Sebenarnya kalau kita mau belajar tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, kalau kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup di hadapan Tuhan, yang kita juga bisa belajar dari perjanjian lama. Kenapa? Ada orang yang mengatakan begini, Pak, Tuhan di perjanjian lama itu kejam sekali. Tapi Tuhan di perjanjian baru seolah-olah kasih. Tidak, saya katakan sama. Saya kasih tahu ya, di ayat yang kedua di Keluaran 20 dikatakan akulah Tuhan yang membebaskan engkau. Perhatikan, inisiatif membebaskan datangnya dari Tuhan. Sama seperti kalau kita berbicara mengenai kasih karunia. Bukankah hal yang sama? Kasih karunia Tuhanlah duluan yang berinisiatif. Tuhanlah yang lebih dahulu. Tuhanlah yang lebih dahulu melakukannya kepada kita. Pada saat dia mati di kayu salib, bukankah itu inisiatif dari Tuhan? Sehingga kita memperoleh kasih karunia. Selalu semuanya dimulai dari Tuhan. Makanya dikatakan di Keluaran 20, akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar. Nah, makanya kita selalu percaya bahwa kasih karunia selalu dimulai dari inisiatif Tuhan sendiri. Nah, kalau kita melihat bagaimana 10 perintah itu diberikan, tentunya Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng ya, ngasih 10. Kenapa enggak 1000 sekalian? Itu, tapi Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Tetapi dia memiliki tujuan. Sama seperti saat kita dikasihinya, kita juga memiliki tujuan. Nah, apa yang Tuhan mau ungkapkan melalui 10 perintah tersebut? Saya mau kasih tahu bahwa dikatakan di perjanjian baru, hukum Taurat adalah penuntun sampai dengan yang Tuhan Yesus datang. Nah, tentu saja untuk melihat kebenaran dari 10 perintah ini, kita harus melihat
10 perintah ini dari kacamata Injil. Saat kita bisa melihat apa yang menjadi inti dari 10 perintah ini dari kacamata Injil, maka kita bisa menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih karunia? Nah, ini penting buat kita semua. Saya coba mundur ke belakang sedikit. Setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian muncullah 10 perintah ini, makanya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berinisiatif. Dan kemudian perintah tersebut dibagi seolah-olah menjadi dua, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Ya, bagian yang pertama seolah-olah hubungannya dengan Tuhan, kemudian bagian yang kedua hubungannya dengan sesama. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Anehnya, menariknya, dari 10 hukum di dalam imamat yang kita baca tadi hanya ada 2. Hanya ada 4. Dari 2 itu hanya ada 4 yang disebutkan di dalamnya. Nah, kenapa Tuhan tidak menyebutkan waktu di imamat 10-10-nya? Kenapa Tuhan tidak menyatakan juga, kamu harus mengikuti ketetapanku? Dia hanya mengatakan jangan kamu menyembah berhala. Saat kamu tidak menyembah berhala, maka berkat yang ada di pasal 3, di ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-13 akan diberikan kepadamu. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak engkau sebutkan 10 perintah itu, baru engkau katakan bahwa nanti engkau akan diberkati. Kalau kita baca di Imamat 26 ayat 1-2 dikatakan begini, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Pernahkah kita tidak memikirkan bahwa kenapa perintah Tuhan yang ke-6 sampai dengan ke-10 tidak ikut disebutkan di dalamnya? Jawabannya, karena sebenarnya penyembahan berhala adalah akar dari segala macam dosa. Yang setuju katakan amin. Makanya kuncinya ada di perintah pertama sampai dengan yang ke-4. Saat kita melakukan penyembahan berhala, itu adalah akar dari segala macam dosa. Oh, dosanya ketutup. Ya. Nah, kita perlu, oleh karena itu pagi hari ini untuk kita bisa hidup di hadapan Tuhan, kita harus mengerti apa sih penyembahan berhala itu. Mungkin sebagian kita berkata, kita tidak buat patung. Kita juga tidak membuat monumen untuk kita kemudian sembah di sana, untuk kemudian kita sujud atau kita sesajen di sana. Tidak. Di ayat yang pertama dikatakan jangan membuat berhala bagimu. Dan dikatakan lagi berikutnya patung atau tugu. Nah, seolah-olah ayat ini berbicara bahwa ada 2 berhala. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Ya, kalau yang kelihatan mungkin kita jelas-jelas tidak lakukan. Atau ada di sini yang pasang sesajen di rumahnya patung. Kalau ada kita segera ke sana dan kita ruqyah gitu ya. Kita coba suruh cepat bertobat. Tapi saya yakin tidak. Nah, ada 2 model berhala, yaitu berhala yang tidak kelihatan. Esensi dari penyembahan berhala adalah tidak menempatkan dan tidak memuliakan Allah pada posisi yang benar dalam hati kita. Sehingga manifestasinya saat kita tidak menempatkan Allah di dalam posisi yang benar di dalam hati kita, maka kita akan menempatkannya dengan hal yang lain. Manifestasinya adalah membuat tugu, membuat patung. Tetapi yang bermasalah sebenarnya adalah hati kita. Nah, mengapa demikian? Saya mau kasih tahu begini. Perhatikan bahwa Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat sesuatu yang bisa menggantikan dirinya. Artinya segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah dalam hati kita, apapun itu, kelihatan atau tidak kelihatan, adalah berhala. Nah, saya mau kasih gambaran sedikit seperti ini. Apa yang dimaksudkan dengan mengganti posisi Allah dalam hati kita? Saya akan coba menjelaskan dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Allah itu posisinya dalam hati kita? Posisi Allah dalam hati kita itu sebagai apa? Allah harusnya menjadi sumber identitas kita. Yang setuju katakan amin. Karena waktu diciptakan, manusia diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, harusnya keberadaan Allah, Yesus yang kita sembah, harus menjadi sumber identitas kita. Tetapi perhatikan, hari-hari ini banyak orang sumber identitasnya bukan lagi Tuhan. Sumber identitasnya digantikan dengan status sosial.
status kekayaannya. Bahkan yang paling terbaru sekarang, sumber identitas orang ditentukan oleh jumlah followernya di Instagram. Hello? Betul? Sehingga kalau followernya menurun, dia kemudian kehilangan identitasnya. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan terutama di hati kita adalah berhala. Bisa jadi follower kita menurun dan kita mulai berkata dalam hati kita, wow, kita mulai stres. Artinya identitas kita ditentukan oleh berhala kita. Ya, ada juga orang yang gemar hidupnya berutang kanan kiri untuk hidup glamor. Pernah lihat orang seperti ini? Supaya apa? Dia bisa beli tas-tas yang mahal sehingga status sosialnya terlihat lebih tinggi, lebih baik daripada yang lain. Pernah kita lihat ada orang yang membunuh, pembunuhan hanya dilatar belakangi oleh karena uang, begal di mana-mana. Kenapa? Ada dua masalahnya di sana. Kadang-kadang kita cinta uang dan kadang-kadang uang itu kita gunakan untuk memfasilitasi ego kita yang lain, sehingga dapat kita pastikan hati kita bermasalah, hati kita punya masalah di dalamnya. Karena bukan ada lagi Tuhan di sana. Allah harusnya juga menjadi sumber pengharapan kita. Yang setuju katakan amin. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada loh orang yang sumber pengharapannya bukan Tuhan lagi. Dia mengharapkan manusia. Ya. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang melamar kerja, ya, kekuatan orang dalam. Mulai mengandalkan orang dalam. Ya. Coba aja di daerah itu, kalau ada tes-tes masuk kerja, di mana? Misalkan di pemerintahan, di mana? Pasti mengandalkan orang dalam, makanya banyak penipuan. Tenang, nanti kalau masuk, kasih saya duitnya 100 juta, saya pasti kamu masuk. Ternyata nggak masuk-masuk, ternyata penipu. Ya, ada banyak yang seperti itu kejadiannya. Apa yang kita andalkan? Apa yang sumber pengharapan kita, kekayaan kita kah? Mungkin itu berhala baru kita. Pengakuan orang kah? Mungkin itu berhala baru kita. Makanya tidak disebutkan tadi jangan membunuh, tidak. Karena saat kita ada berhala dalam hati kita, maka perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta pasti akan kita lakukan. Karena kita mengejar penyembahan berhala itu. Karena kita mengikuti berhala itu. Dan kita bisa lanjutkan, Allah harusnya menjadi apa dalam hidup kita dan digantikan oleh apa? Semua yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Bahkan kalau kita lihat tadi, bisa jadi itu karir kita. Bisa juga jadi keluarga. Bahkan bisa jadi itu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan Abraham. Waktu dia diberi Ishak, apa yang terjadi? Tuhan cek hatinya. Apakah bergeser dari sang pemberi berkat dengan berkat yang diberikan. Pagi hari ini mungkin kita bicara dalam hati kita, tidak ada berhala. Tapi coba lihat keseharian kita. Biasanya orang mendiagnosa penyakit kita dari keseharian kita. Seringkali orang Kristen itu tahan kalau ujiannya penderitaan, betul ya? Makanya banyak orang bilang, oh, kalau orang Kristen itu di suatu negara disiksa, pasti banyak orang Kristennya bertumbuh dengan pesat. Ya. Kalau orang Kristen masuk dalam penderitaan, diputusin pacar, ya, diputusin PHK dan lain sebagainya, bisa tuh doa terus, berpuasa terus-terusan. Kalau perlu puasa 3 hari 3 malam. Ya, bisa juga berdoa sehari kalau bisa 28 jam. Kalau sehari cuma 24 jam. Tetapi coba kalau saat orang Kristen diberikan berkat, nah banyak jatuh di situ. Ya. Ya, berapa banyak orang di sini, termasuk saya, kalau kita dapat THR kemudian kita puasa besoknya. Halo? Ya saya juga enggak. Belum turun maksudnya. Hah? Halo? Berapa banyak kita orang Kristen yang kalau kita diberikan sesuatu sama Tuhan, diberi anugerah, lalu kita mengumandangkan kita mau puasa, bersujud di hadapan Tuhan. Enggak kan? Halo? Ya itulah kita.
Ya. Berapa banyak kita yang kalau diberi berkat malah kecenderungan hati kita mulai bergeser. Berapa banyak kita dalam pekerjaan kita Tuhan izinkan kita dapatkan promosi, tapi ternyata promosi itu ujian kita. Setelah kita dipromosi, kita kemudian lebih dekat kepada pekerjaan kita ketimbang dengan Tuhan. Berapa banyak yang kemudian pada saat kita promosi, jam-jam doa kita tergerus dengan kesibukan kita. Jam-jam ibadah kita yang harusnya datang biasanya pelayanan 2 kali seminggu menjadi tidak ada sama sekali. Berapa banyak kita yang kalau kita dulu belum promosi, doa pagi terus. Begitu sudah promosi karena harus lebih datang cepat daripada anak buahnya, melupakan jam-jam doanya. Berapa banyak kita saat kita gaji kita 500.000 kita masih bisa memberi persepuluhan 500.000, tapi begitu 2 juta masih tetap 500.000. Berapa banyak kita yang kemudian hatinya mulai bergeser. Nah pagi hari ini coba kita tilik hati kita, berkat itu merubah habit kita atau tidak. Jangan sampai berkat itu merubah habit kita dan kita cek dalam diri kita, oh ternyata kita sedang menyembah berhala. Makanya kalau kita melihat apa yang kita baca seolah-olah Tuhan memberi seluruh berkat dari ayat 4-13. Tapi Tuhan juga mau ingatkan. Ya kalau kita baca tadi Imamat 1-2, Tuhan ingatkan dulu. Jangan sampai engkau berhala. Baru dikasih tahu berkatnya. Karena kita orang Kristen kebanyakan gitu. Jatuh kalau dikasih berkat. Penyembahan sekali lagi saya kasih tahu. Penyembahan berhala adalah dosa, akar dosa. Orang bisa korupsi karena cintakan uang. Uang yang jadi tuannya atau Tuhan atau uang dijadikan alat untuk memuaskan berhalanya. Ada loh berhala itu hobi. Hobinya sampai ratusan juta, koleksi mobil dan lain sebagainya. Karena dia merasa bahwa saat dia memiliki mobil, status sosialnya naik. Dan disitulah sumber identitasnya. Dia gunakan uang itu untuk menaikkan identitasnya. Saya mau kasih tahu juga pagi hari ini, penyembahan berhala juga akan membuat orang menjadi seperti apa yang disembahnya. Ingat, tugas kita hidup di dunia, tugas engkau dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena kita menyembah Kristus. Karena kita menyembah Yesus, maka kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi perhatikan, saat Yesus itu tidak lagi kita sembah, maka kita akan kembali mengikuti apa yang kita sembah. Sehingga kita semakin jauh dari gambar dan keserupaan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kita. Saya ibaratkan begini, kalau gunting memotong kain atau kertas bisa. Tapi coba, gunting disuruh motong batu gunting kertas, kan gitu ya. Pasti rusak guntingnya, betul? Sama seperti kehidupan kita, kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan berfungsi sebagaimana mestinya kita. Tetapi saat kita berbalik, kita menyerahkan, kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita menempatkan yang lain di posisi Tuhan itu. Maka seperti gunting yang tadi, kita coba memotong batu. Apa yang terjadi? Kekacauan demi kekacauan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan bingung jalan keluarnya seperti apa. Karena kenapa? Bukan Tuhan lagi ada di sana, tetapi sesuatu yang lain. Kita sembah Yesus, kita harus menyembah Yesus supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Di hadapan Tuhan kita harus sujud menyembah. Ada sebuah analogi yang menarik. Waktu kita berbicara, tinggikan dirimu mengatasi langit. Pada saat kita ngomong tinggikan dirimu, pertanyaan saya, bisa nggak sebenarnya Tuhan itu lebih tinggi daripada yang ada sekarang? Kemuliaannya tidak bisa, karena kita manusia tidak mungkin kita membuat Tuhan lebih tinggi. Tapi supaya Tuhan itu lebih tinggi, saya ibaratkan seperti ini, kalau Tuhan itu ada di sini, tidak bisa kita mengangkat dia lagi lebih tinggi, karena esensi dari Tuhan adalah satu-satunya dan dia yang paling tinggi. Tetapi apa yang kita bisa lakukan saat kita ngomong tinggikan dirimu? Kalau di sini kita,
saat kita menyembah Tuhan, kita ngomong tinggikan dirimu, sebenarnya kitalah yang harus semakin rendah di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita melihat Tuhan semakin tinggi. Pada saat kita menyanyikan tinggikan dirimu, artinya kita menyembah di hadapannya, kita sujud. Makanya saat kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, saat itulah kita semakin serupa dengan Tuhan. Apa yang kita sembah, semakin kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah tersebut. Kita lanjut lagi. Makanya pesan sebelum itu, sembah Yesus, maka engkau akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Apa maksudnya dengan ayat berikutnya, memelihara hari-hari Sabat? Ya, kita sekarang bukan memelihara hari Sabat. Apa maksudnya lalu kita memelihara hari Sabat? Orang yang tidak menyembah berhala, saya mau kasih tahu, orang yang nggak menyembah berhala dalam hatinya, dia pasti akan memelihara hari Sabat. Dia pasti akan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, itu termanifestasi dengan orang Yahudi memelihara hari-hari Sabat dan menghormati Tuhan. Sementara kita di perjanjian baru, Sabat kita adalah Yesus. Sehingga kita tetap memelihara hari Minggu sebagai peristirahatan kita, sebagai rest kita, sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan kita yang akan kita peringati dengan bersatunya tubuh dan darah Yesus yang kita akan makan dan minum pagi hari ini. Oleh karena itu saya mau kasih tahu pagi hari ini, orang yang punya Tuhan dalam hidupnya, orang yang meninggikan Tuhan dalam hidupnya akan memilih ke gereja ketimbang CFD di Boulevard sana pada hari Minggu. Orang yang menyembah Tuhan akan memelihara dengan baik jam-jam ibadahnya. Karena saat kita menjaga dengan baik ibadah jam-jam ibadah kita, sebenarnya kita sedang masuk di dalam proses transformasi kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah masalahnya kalau kita tidak pernah pergi ibadah, tidak pernah pergi ibadah di tengah minggu, ataupun apa, tidak pernah bersekutu dengan saudara seiman kita, maka kita bertransformasi jadi siapa? Atau mungkin kita perlu bertanya-tanya siapa yang kita sembah sebenarnya? Perhatikan kenapa jam-jam ibadah itu penting. Karena saat ada jam-jam ibadah kita menyembah Tuhan. Dan kita akan menjadi apa yang kita sembah, yang setuju katakan amin. Mentransformasikan hidup kita artinya menjadi yang seperti saya katakan tadi, menjadi apa yang kita sembah. Makanya tidak salah kalau firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Karena ibadah mentransformasi hidupmu dan hidupku. Mentransformasi kita semua menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah kita. Ada 2 jam-jam ibadah, mungkin jam-jam ibadah pribadi kita, dengan keluarga kita, dan dengan saudara seiman kita. Kita butuh semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah berikutnya kita lanjut lagi. Karena waktunya sangat singkat dan kita banyak kegiatan siang hari ini. Ada lagi latihan ya, habis ini ya, latihan. Ada ya? Ada latihan? Ada ya? Nah bagian yang berikutnya, bagian yang kita tunggu-tunggu sama-sama yaitu berkat. Imamat 26 ayat 4 dikatakan begini. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Perhatikan kata hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ada kata mengirik, memetik, dan menabur. Makanya saya mau kasih yang pertama, di ayat yang ke-26 ayat yang keempat dikatakan, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Perhatikan, yang Tuhan berikan pada masanya adalah hujan, bukan kekayaannya, bukan materinya, bukan berkatnya. Tetapi tugas kita adalah mengirik, memetik, mengumpulkan, dan yang terakhir sama-sama katakan, kurang keras, dan yes. Ingat yang Tuhan berikan adalah hujannya. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan berdoa minta kesempatan, tetapi berdoalah agar saat kesempatan itu datang, kita tidak melewatkan begitu saja. Artinya kita menjadi orang yang siap.
Berdoalah supaya kita setiap hari semakin dipersiapkan Tuhan. Sehingga pada saat kesempatan itu datang, hujan itu datang, kita siap untuk mengirik, memetik. Dan yang terakhir, sama-sama ngomong keras, menabur. Nah ini yang susah. Ya. Artinya apa? Selalu ada part atau bagian yang kita harus lakukan dalam kita menerima berkat Tuhan. Di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Selalu ada jatah kita. Ya, kalau di sana dikatakan kata mengirik, memetik, mengumpulkan, itu semua berkaitan dengan kompetensi atau skill. Makanya setiap kita di tempat ini perhatikan, ayo kita upgrade skill kita. Saya selalu mengajak anak muda di tempat ini, mau multimedia mau apapun. Kalau ada bagian yang kamu bisa upgrade di situ. Ya, Kak, tapi saya kepentok dananya, yang ngomong kalau begitu, ya kan gitu. Nanti ada Pananat sama Bu Ros kan. Ya kan gitu. Ada kita di tempat ini, orang-orang tua yang siap. Tapi ayo terus lihat di tempat kita, di sekitar kita, apa yang bisa kita upgrade. Saya mau kasih tahu di Ulangan 8 ayat 18 dikatakan di sana. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan di sana, secara singkat saya jelaskan. Tuhan memberikan kita, yang Tuhan berikan itu kekuatan untuk mendapatkan berkat atau kekayaan, bukan kekayaannya. Saya ulangi lagi, yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah berkat berupa uang. Ya, yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan untuk mendapatkan. Nah, kalau begitu pendeta yang minggu lalu cerita, nah dia kan kerja, berkhotbah, makanya dia diberkati itu Tuhan. Lah kita, saya yakin beliau itu khotbahnya sudah tinggi, makanya dia pekerjaannya adalah pengkhotbah dan pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Makanya Tuhan berkati dia dengan cara yang heran. Nah, engkau dan saya kita punya semua masing-masing pekerjaan. Di sana dikatakan Tuhan tidak memberikan kekayaan, yang Tuhan berikan kekuatannya untuk mendapatkan kekayaan. Saya kasih bukti lagi. Saya sudah sering mengatakan ini. Tuhan Yesus waktu dia masuk ke bait Allah ditagih duit sama pemungut cukai, ya orang bea cukai ceritanya. Duit untuk masuk bait Allah. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak kemudian simsalabim, ada duit, tidak. Apa yang dia lakukan? Petrus, kamu punya skill? Punya. Apa? Mancing. Oke, kamu mancing ikan. Di dalam ikan itu nanti ada uang koin 2 buat kamu dan saya, bayar. Lalu kemudian apa yang dilakukan Petrus? Simsalabim juga tidak. Dia melakukan keahliannya sebagai pemancing. Dan dia dapatkan. Nah makanya perhatikan. Berkat Tuhan selalu ada bagian kita. Keselamatan tidak ada bagian kita. Karena itu murni inisiatif dari Tuhan. Ya, makanya kalau ada orang yang simpan uangnya di dalam lemari, lalu kemudian dari 100.000 jadi 1 juta, harusnya orang itu pasang CCTV malam-malam supaya lihat siapa yang kasih masuk. Itu ya, bukan kemudian bersaksi di depan orang, wah saya semalam taruh uang, nanti lemarinya direbutin sama orang, karena lemarinya bisa menggandakan uang. Kalau saya jadi orang itu, saya pasang CCTV, siapa paling yang pasang ini malam-malam? Ya kan, supaya kita bisa berterima kasih maksudnya. Dikasih uang, kan begitu. Tapi ada banyak orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang supranatural. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu. Tuhan mau kita meningkatkan skill kita sehingga dia bisa melimpahkan berkatnya buat kita. Dikatakan di sana mengirik, memitik, mengumpulkan, dan terakhir menabur. Ya. 2 Korintus 9 ayat 10, khotbah yang minggu lalu bagus sekali. Dikatakan apa? Dia memberi benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Ya makanya datang minggu lalu. Supaya tahu khotbahnya, kan begitu. Atau kalau enggak nonton di YouTube kita. Makanya setiap minggu datanglah ke tempat ini, enggak usah ke tempat yang lain. Amin. Gitu ya. Supaya khotbahnya itu kebayang. Ya. Di sana dikatakan Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan benihnya juga ikut dimakan. Racun. Ya. Benih kalau dimakan ya tidak berbuah. Ya, yang ada kita nanti ke belakang poker-poker. Ya buang-buang air nanti. Kenapa? Ya karena memang benih untuk ditabur. Benih harus ditabur. Di dalamnya, di dalam berkat kita, perhatikan. Di dalam berkat kita ada selalu bagian yang untuk kita tabur. Dan ada bagian yang untuk kita makan. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan cuma pintar mengirik, memetik, mengumpulkan. Tetapi pintarlah untuk menabur. Coba colek kanan kirinya ngomong, pintar kau menabur.
Ya, pintar-pintar menabur. Itu. Kita lanjut lagi. Bagian yang terakhir, sudah 40 menit saya berbicara. Imamat 26 ayat 8 dikatakan begini, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Nah, saya tidak akan bahas semua berkat-berkat ini, kalau kita bahas nanti, ya kita nanti tidak makan-makan jam 12. Itu. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan 5 orang? Ini penting untuk kita semua bahwa janji penyertaan Tuhan akan dahsyat dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai engkau dan saya, kalau kita melakukan apa yang Tuhan bilang, jangan menyembah berhala, perhatikan. Mungkin kita akan ketemu dalam situasi yang secara hitung-hitungan matematika kita kalah. Makanya dikatakan, berapa? 5 mengejar serah. Yang lebih banyak mana? 5 atau 100? 100 lebih banyak. Mungkin kita akan ketemu sama keadaan di mana hitung-hitungan matematika kita, hitungan-hitungan manusiawi kita kalah. Tetapi perhatikan, saat tidak ada berhala dalam hatimu dan kau andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat engkau mengejar yang 100. Keadaan akan diputarbalikkan. Yang setuju katakan amin. Makanya coba perhatikan. Mungkin kita ketemu, aduh Kak susah sekali masuk tes itu. Itu pekerjaan itu dari 1 orang, dari 1000 yang diterima cuma 2. Dengar baik-baik pagi hari ini. Kalau engkau andalkan Tuhan, jangan ada berhala dalam hatimu. Tuhan akan genapi itu. Engkau akan mengalahkan 998 dan engkau akan masuk di dalam yang 2 itu. Ya, saya tahu di sini banyak yang cari kerja. Banyak yang sudah mau lulus dan itu tantangan. Saya sempat berbicara dengan beberapa teman yang bergerak di industri minuman. Ya, makanan dan minuman, dia bilang begini, tahun depan industri makanan dan minuman, tahun ini industri makanan dan minuman itu jatuh. Industri yang lagi naik itu adalah industri pariwisata. Karena selama 2 tahun orang terkungkung, mau kemana nggak bisa kemana-mana. Yang naik dengan pesat saat ini adalah industri pariwisata. Itu ya. Jadi orang-orang yang kerjanya SMK pariwisata berbahagialah engkau. Kan gitu. Karena sekarang sudah mulai menggeliat lagi. Nah, tetapi apapun itu, perhitunganmu tidak bisa mengubahkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan kalau engkau hidup di hadapan Tuhan tanpa menyembah berhala. Kalau engkau melihat sesuatu, hitung-hitunganmu tidak seimbang, ataupun saya pasti kalah, perhatikan ayat ini. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapan Tuhan oleh pedang. Bukan kita berantem ya, bukan. Tetapi saya mau kasih pagi hari ini, apapun keadaan kita, mungkin kita merasa kita lemah, kita punya banyak kekurangan. Saya mau kasih tahu, segala kelemahan dan kekurangan yang kau miliki akan menjadi media yang tepat buat Tuhan untuk menunjukkan penyertaannya. Makanya jangan minder sama kekuranganmu, kelemahanmu. Akui saja di hadapan Tuhan. Akui saja di hadapan Tuhan. Makanya Paulus dengan tegas berkata, 2 Korintus 12 ayat 9 dia ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya Paulus ngomong, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa? Kelemahan kita, kekurangan kita, itu akan menjadi media buat Tuhan untuk memperlihatkan penyertaannya dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita tidak perlu menutupi kelemahan kita. Kelemahan dan kekurangan kita akan menjadi katalisator yang tepat supaya orang bisa melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Nah pagi hari ini saya undang pemain musik, saya nggak akan panjangkan khotbah kita. Saya pagi hari ini, yang sudah panjang ya ternyata ya, sudah 40 menit. Kita harus belajar pagi hari ini, mengecek, cross-check hati kita. Apakah ada penyembahan berhala dalam hati kita? Kita harus cross-check dalam hati kita, apakah pada saat kita terima berkat dari Tuhan, hati kita mulai bergeser. Hati kita sudah enggak lurus lagi di hadapan Tuhan. Saat Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, maka kita akan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Mari kita jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Mari kita jadikan Yesus sebagai pusat dalam hati kita, pusat dalam kehidupan kita. Dan kita mau, kita yakin dan percaya, di dalam hati kita hanya ada Yesus seorang. Mari kita bangkit berdiri. Yang membelah laut
yang teduhkan badai yang mustahil pun. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan kau pembuat mujizat sejati. Nyanyikan pujian ini dari awal. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu, sempurna kuasamu Tuhan. kuasamu. Hebatnya tantangan, Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah Ku berserah kepadamu yang membelah, laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. kau pembuat mujizat sejati. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Katakan di dalam kelemahanku, di dalam, amin. Amin. Yang katakan yang pegang hidup kita, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yes, yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu Kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yes, yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi. karena kuasamu, yes. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kalau engkau ingin Tuhan pegang hidupmu, maka jadikan Tuhan satu-satunya yang bertata di tata hati kita. Jangan ada berhala lain di sana di hadapan Tuhan. Karena seharusnya dan seyogyanya Tuhan mau melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Kalau engkau mau berkata, Tuhan pegang hidupku, firman Tuhan berkata hari ini, mari engkau pegang Yesus dalam hatimu saja. Supaya di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan akan jadi sempurna. Sehebat apapun orang di luar, sehebat apapun perhitungan manusia yang mengatakan engkau akan jatuh, tapi kalau Tuhan bertahta di atas hatimu, saya mengatakan pagi hari ini, Dia akan menjadi pembuat mujizat. Dia akan meneduhkan badai yang kau alami, yang mustahil menurutmu akan terjadi, amin. Yang membelah laut yang teduhkan amin, badai yang yang mustahil pun Yes. terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka
yang membelah laut, yes, yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat saja, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Pagi hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau siapkan hatimu. Mari kau sama-sama menyiapkan hatimu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Engkau boleh menyembah Tuhan, akui segala kelemahanmu, akui segala pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Karena pagi hari ini kita berada dengan tubuh dan darah Kristus yang suci, yang kudus. Oleh karena itu mari kita minta layakkan Tuhan. Layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah Yesus. Engkau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat amin. bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, amin. Terlalu besar
Mari kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kau minta Tuhan, layakkan Tuhan kami Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Tuhan. Mari kau mengaku dosa-Mu. Mari kau minta Tuhan layakkan. Mari kau mengaku pelanggaran-Mu di hadapannya. Mari kau mengakui kelemahan-Mu di hadapannya. Sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari kita angkat tinggi roti lebih dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah yang di tanganmu, roti ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, cawan anggur yang ada di tangan kita adalah darah Yesus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari naikkan suaramu, sembah Dia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari mengucap syukur. Mari kau naikkan suaramu, sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Mengucap syukur bagi Tuhan. Amin. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur pagi hari ini buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu melalui persekutuan ini kami dikuatkan, kami dihiburkan. Dan kami percaya Engkau selalu ada buat kami di dalam setiap musim hidup kami. Baik buruk kami tahu Engkau tetap bekerja di dalam kelemahan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau bekerja melalui kelemahan kami untuk menunjukkan kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam kehidupan kami saat kami berhadapan dengan situasi di mana kami akan dirugikan, kami percaya Tuhan dengan kuasa dari-Mu Engkau akan membalikan keadaan dan kami akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu
Tuhan firman yang sudah kami dengarkan. Biar firman itu termaterai dalam hati kami. Dan kami tidak hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku firman. Karena kami percaya dan yakin kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Acara kami selanjutnya, rangkaian ibadah kami selanjutnya kami serahkan. Rencana-rencana kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang maha kuasa, yang mampu melakukan. Engkau adalah pembuat mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini mencuri doa kami. Mari Engkau yang percaya dan siap menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Namun sebelum itu, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang hadir dan terus mengingatkan kepada kami Bapa. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Manusia boleh mengecewakan kami Tuhan, tetapi Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami, karena Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan bagi seperti kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Coba Tuhan yang telah memberikan persembahan, seluruh semua bangkit berdiri. Allah yang memeliharaku selamanya. Coba Tuhan yang telah memberikan persembahan, seluruh semua bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terus memberkati persembahan kita pada saat ini.
Sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, saya persilakan kepada teman-teman dari PMK FKM untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujiannya. Disampaikan kepada jemaat Tuhan, teman-teman dari PMK FKM di bawah juga ada menyediakan basar. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Untuk hari Senin, Selasa tidak ada kegiatan di gereja ini. Tapi untuk hari Rabu pada jam 7 malam, bagi setiap para pelayan Tuhan yang akan melayani untuk ibadah Natal kita, apapun itu, kita berkumpul di tempat ini, kita akan melaksanakan gladi bersih. Dan untuk hari Kamis, ada latihan untuk ibadah raya kedua di tempat ini jam 7 malam. Dan untuk hari Jumat, kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini, merayakan Natal GBI Oikumene tahun 2023 jam 6:30 malam. Jadi disampaikan kepada jemaat Tuhan, hari Jumat jam 6:30 malam kita berkumpul di tempat ini, kita bersama-sama merayakan Natal kita. Dan untuk hari Sabtu, tetap ada doa dan puasa bagi para pelayan Tuhan. Dan pada pukul 4 sore dan pada malamnya jam 7 malam ada latihan untuk
para pelayan Tuhan yang akan melaksanakan ibadah raya pada hari Minggu pertama. Dan kita kembali lagi berjumpa lagi di hari Minggu, ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Dan disampaikan kembali lagi kepada jemaat Tuhan bahwa sebentar jam 5 sore ada ibadah Natal di cabang Pakato. Mungkin ada tambahan pengumuman, saya persilakan. Kepada Bapak Ketua, saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat yakin dan percaya apa yang telah kita dengar pada firman Tuhan di pagi hari ini sangat memberkati kita. Amin. Amin. Saya sangat rindu dan bagaimana mujizat Tuhan itu pasti akan nyata ya dalam kehidupan kita. Saya singkat saja bahwa posisi kita untuk perayaan Natal kita tanggal 8 Desember hari Jumat tentang keuangan kita, persembahan kasih kita, sampai saat ini yang terkumpul ya. Yang terkumpul sudah ada kurang lebih 24 juta. Amin. Haleluya. Tapi toh masih ada pitohnya. Itu yang kita butuhkan kurang lebih 30 juta. Ya, masih ada selisih. Ya, kurang lebih 6 juta. Kita imani, percaya minggu-minggu ini Tuhan akan melebihkan. Amin. Olehnya pada saat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah merindukan benihnya itu bertumbuh dan berbuah dan banyak, marilah kita mau menabur. Amin. Karena ada khusus untuk roti, ada khusus untuk benih. Ya, jadi itu dompet-dompet buka ke sedikit. Buka sedikit itu dompet kah? Berkat-berkat Tuhan benih-benih itu mari kita tabur. Jangan disimpan benih. Ya, nanti membusuk benih itu, ya. Kita nabur supaya menghasilkan juga buah lebih lebat lagi. Olehnya saya menghimbau sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mengambil lembaran kertas janji imannya supaya minggu ini bisa di store kepada panitia untuk kita mau melihat bagaimana kebersamaan kita, kesehatan kita di dalam menyambut perayaan Natal kita. Ya, Tuhan pasti memberkati, mujizat pasti itu akan nyata. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas penyampaiannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengundang bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember boleh maju ke depan, kita mau sama-sama doakan. Tanpa terkecuali semua yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember saya undang maju ke depan. Hari sekali lagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember boleh maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Hari Ya, ada lagi? Saya minta tolong siapa lagi yang teman-teman dari PMK juga naik aja nggak apa-apa. Tolong dicatat namanya ya. Tolong dicatat namanya karena souvenirnya ternyata masih on the way. Gitu, ternyata pengirimannya agak terlambat. Gitu ya, masih di dalam pembuatan. Makanya saya minta tolong nanti dari tim Aser, tolong nanti dicatat nama-namanya. Mama Petra mana? Tolong dicatat Naya. Oh, di atas ya. Ya, nanti dicatat namanya
supaya minggu depan datang lagi supaya dapat ya gitu. Kalau minggu depannya belum dapat, dari minggu depannya datang lagi. Kalau minggu depannya belum datang, datang lagi minggu depannya kan gitu. Datang terus jadinya kan gitu. Oke, saya dengan hormat meminta kesediaan Ibu Gembala untuk mendoakan. Kita sama-sama angkat tangan kita. Kita sama-sama angkat tangan kita, kita arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita ini yang sudah ditambahkan usianya setahun lagi. Patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami. Secara khusus untuk kekasih-kekasih kami yang hari ini berulang tahun. Mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, baik sebagai orang tua, anak kecil, besar, diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Masa depan sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekal. Dan kohon selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya dan kohon sampai selamanya. Oke, nanti saya pastikan semuanya akan menerima souvenir di minggu depan kalau barangnya sudah datang, gitu ya. Jadi stay tune terus. Kalau tidak, yang pasti kami akan lihat rekamannya dan akan mengirimkan segera souvenir ke yang berulang tahun sepanjang bulan Desember, gitu ya. Itu janji saya. Lalu kemudian jangan lupa setelah ini ada latihan nyanyi lagi. Ada ya? Jangan lupa nanti latihan nyanyi lagi, gitu ya. Kita banyak-banyakin nyanyi gitu. Nah, berikutnya juga jangan lupa nanti yang mau pergi ke Pakato, ya, silakan datang pergi ke Pakato di jam 5 sore, ada ibadah Natal di sana. Lalu kemudian jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan, ajak teman-teman kita, rekan-rekan kita di ibadah Natal di hari Jumat. Ya, Jumat jam 6:30. Ya, sudah datang di tempat ini, kita akan sama-sama beribadah, nanti akan dilayani oleh Bapak Ketua BPD Sulselbar. Ya, saya belum dapat namanya, saya lupa. Bapak Edi. Ya, kita mau bikin flyer, lupa kemarin ya. Ya, nanti kita akan share lagi. Dan tetap jangan lupa datang, ajak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin berpotensi untuk datang di tempat ini. Jangan lupa, saya pastikan tempat ini akan muat. Karena kita nanti buka juga untuk di bawah. Supaya kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa nanti sore juga ada ibadah raya 2 di tempat ini, ada juga ibadah Pakato. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman PMK, FKM juga menyiapkan basar di bawah bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin membantu, membeli, dan kita sama-sama saling membantu sama saudara seiman. Kita terus menabur supaya kita terus menuai. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
Tuhan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Bapa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari lepas hari hidup kami semakin diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang saat ini sedang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Bahkan yang hilang pengharapan dihiburkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami sudah ditebus, dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan, biarlah musim-musim kami sepanjang minggu ini Tuhan, musim-musim yang selalu berada di tangan-Mu Tuhan, yang selalu berada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sebagai apapun kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami Tuhan. Kami yang bekerja, berusaha, bersekolah, bahkan kuliah Tuhan. Tolong anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami sebagai orang tua juga mampukan kami Tuhan. Mendidik anak-anak kami Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Yang saat ini Tuhan mencari pasangan hidup Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pasangan yang sepadan dan selayak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan seruan kami Tuhan. Bahkan yang saat ini Tuhan sedang merindukan keturunan, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah buah kandungannya disuburkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu masih nyata dan ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Natal kami Tuhan, Natal jemaat kami pada tanggal 8 hari Jumat bulan ini Tuhan, tolong berkati Bapa. Bahkan apa yang kami butuhkan Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang sudah menabur Tuhan, berkati mereka dengan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Bahkan Natal yang hari ini yang akan diadakan di Pakato pada jam 5 sore ini Tuhan, Tuhan juga berkati Tuhan jemaat kami yang ada di Pakato Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga banyak jiwa, banyak jemaat-Mu boleh datang merayakan Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal ada bersama kami Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai berkati Tuhan. Bahkan Tuhan, tahun depan kami akan menyelenggarakan pemilihan umum dan pilkada Tuhan. Kirimkanlah Tuhan pemimpin kami yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin kami yang baru Bapa di surga. Bahkan presiden dan wakil presiden yang ada saat ini, jajaran menteri yang ada, anggota dewan yang ada, berkati mereka Tuhan. Di sisa masa jabatan mereka Tuhan. TNI Polri kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu, menjaga negara ini Tuhan, agar jauh Tuhan dari kerusuhan Tuhan, jauh dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, tangan-tangan jahat manusia, pengacau-pengacau Tuhan, kami halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami suka, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita tetap ada di dalam hadirat Allah. Oh haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan dalam setiap langkah perjalanan umat-Mu. Hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.